Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revelation, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah Islam. Pada episode keempat ini, kita akan melanjutkan pemaparan di episode 3 yang lalu. Episode ini akan bercerita tentang Perang Salib I. Tapi sebelum kita lanjut channel ini, dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe. Bab 10. Latar belakang sosial, politik, dan keagamaan Eropa dan Muslim era Crusader. Banyak sejarawan menilai bahwa mayoritas tujuan orang-orang Eropa menyambut antusias seruan Perang Salib bukanlah tujuan ukhrawi, tapi lebih kepada tujuan duniawi. Di antaranya karena masyarakat Eropa telah jemu dengan konflik sesama yang terjadi di Prancis, Inggris, Italia, dan sebagainya. Kesatria Eropa menginginkan lebih banyak tanah. Rakyat jelata ingin lari dari sistem feodal yang menindas dan berharap mendapat peruntungan baru di negeri baru tersebut yang dikabarkan sangat subur. Juga pedagang Italia berharap mengembangkan perdagangannya ke pelabuhan di Timur Tengah yang terhambat karena dicegat oleh Romawi Timur. Wajah Barat modern berbeda secara diametral dengan Barat pada awal abad-abad medieval. Jangan bayangkan Barat seperti sekarang yang maju dalam aspek sains, ekonomi, teknologi, dan militer dengan wajah Eropa kala itu. Sangat kontras sekali. Benua Eropa kala itu bermayoritas beragama Kristiani atau Katolik Roma sebelum pecah menjadi Katolik dan Protestan. Akidah Trinitas yang mengangkat Yesus sebagai salah satu dari tiga Tuhan menjadi akidah resmi Eropa sejak tahun 325 Masehi yang ditetapkan di sidang Konsili Nicea. Saat itu di masa kekuasaan Konstantinus I. Sejak saat itu, Kristiani melembaga kuat di Eropa secara politik sehingga terbentuklah sistem politik teokrasi. Teokrasi secara literal bermakna pemerintah berdasarkan kedaulatan Tuhan. Namun teokrasi di Eropa itu lebih bermakna sebagai kedaulatan gereja. Corak politik Eropa kala itu adalah secara agama, seluruh Eropa disatukan oleh kekristenan dengan Pope sebagai pemimpin tertinggi. Sedangkan secara duniawi dan politik, para raja punya kekuasaan tersendiri di wilayah masing-masing, seperti Prancis, Jerman, dan lain-lain. Gereja punya kekuasaan dunia dan rohani sekaligus, sehingga kekuasaan para raja sangat dipengaruhi kebijakan gereja. Kebijakan politik para raja tidak akan jalan dengan baik tanpa ada restu dari gereja. Selain itu, gereja juga punya kekuasaan politik kuat karena satu, gereja punya otoritas membentuk aturan terkait keagamaan atau liturgi dan masalah keduniawian. Dua, lembaga gereja adalah penafsir tunggal kehendak Tuhan yang ada di dalam Bible, sehingga seluruh struktur politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain ditentukan oleh kebijakan gereja. Bahkan Katolik Roma melangkah lebih jauh. Mereka melekatkan sifat ilahiyah pada pimpinan gereja dengan konsep papal inviolabilitas, yaitu dengan kuasa Roh Kudus, Pop dilindungi dari kemungkinan berbuat kesalahan. Ketika secara resmi menyatakan atau mengumumkan mengenai ajaran dasar tentang iman atau moralitas seperti yang terkandung dalam Bible. Luar biasa.
Karena berkuasa mutlak atas penafsiran kehendak Tuhan di dalam Bible, akhirnya sejarah mengungkapkan bahwa hal ini membawa penyimpangan parah yang berhasil diungkap di era modern ini. Salah satu buku tersebut seperti yang ditulis oleh Brenda Rapp Lewis dengan bukunya berjudul Dark History of the Popes, Vice, Murder, and Corruption in the Vatican. Dia menulis, Benedictus IX, salah satu paus abad ke-11 yang paling hebat berskandal, yang dideskripsikan sebagai seorang yang keji, curang, buruk, dan digambarkan sebagai iblis dari neraka yang menyamar sebagai pendeta. Paus muda ini digambarkan sebagai orang yang melakukan banyak perzinahan busuk dan pembunuhan-pembunuhan. Menggantinya, Paus Victor III menuntutnya dengan tuduhan melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan-tindakan lain yang sangat keji. Kehidupan Benedictus, lanjut Victor, begitu keji, curang, dan buruk sehingga memikirkannya saja saya gemetar. Benedictus juga dituduh melakukan tindakan homoseksual dan bestialitas. This week, Catholic bishops are meeting in Baltimore to discuss the priest sex abuse crisis in the American church and will vote on measures to hold themselves accountable. But that's beginning to change. Well, I joined the convent in 2003 and I was raped in 2008. Raped, she says, by a priest. A devout Catholic from Germany, Doris Wagner was 24 years old, living and working at this religious community just outside the Vatican. And he came into the room, closed the door behind him, was sitting on my right hand on the sofa, and he just started to undress me. When she told her superiors, she says the priest went unpunished, allowing him to rape her again and again. But this whole time, the perpetrator was still living in the same, so you had to actually see your rapist Every day. every day. He was preaching in the chapel. He was giving. Feodalisme adalah wajah Eropa di sisi sosial ekonomi. Hampir seluruh tanah di Eropa dimiliki oleh kaum aristokrasi dan gereja, yang jumlahnya hanya 1%. Sedangkan 99% adalah kaum tani dan buruh yang menggarap tanah tersebut. Mereka hanya boleh menyimpan sebagian kecil hasil panen dan memberikan sebagian besar kepada gereja dan kaum aristokrat sebagai ganti sewa tanah. Padahal saat itu tanah adalah satu-satunya sumber mata pencaharian penting. Berbeda dengan sekarang di mana mata pencaharian itu beragam seperti perbankan, rumah sakit, pendidikan, pabrik, perdagangan, dan lain-lain. Dari sanalah berkembang istilah landlord, tuan tanah. Suatu istilah yang menunjukkan kebencian masyarakat Eropa terhadap sistem feodal yang akhirnya meledak di era revolusi Perancis. Di bawah sistem feodalisme ini, masyarakat Eropa mengalami banyak penderitaan karena secara ekonomi kehidupan mereka selalu dalam kemiskinan, banyak penyakit, dan kesenangan kaum aristokrat. Gereja pun turut berkontribusi pada penderitaan rakyat proletar ini, dan inilah yang menjadi pemicu gerakan Protestan yang diserukan oleh Martin Luther. Martin Luther memprotes penjualan indulgensi, yaitu surat pengampunan dosa. Protes dilayangkan dalam bentuk surat
yang kemudian dinamakan 95 tesis. Penjualan koleksi ini diprakarsai oleh Pope Leo X untuk pembangunan Basilika Saint Petrus di Roma. Dalam tesisnya, Martin berkata, mengapa Paus yang kekayaannya saat ini lebih besar daripada kekayaan Crassus yang terkaya membangun basilika dengan uang orang-orang beriman yang miskin, bukan dengan uangnya sendiri. Dari sinilah gerakan Martin Luther akhirnya meluas dan menimbulkan sekte tersendiri dalam Gereja Katolik Roma. Sistem teokrasi dan feodalisme inilah yang kemudian menjadi sasaran kemarahan rakyat Eropa pada saat revolusi Prancis, yang akhirnya mengubah wajah Eropa dari teokrasi kepada demokrasi, yang menggeser keyakinan bahwa gereja adalah sumber kebenaran menjadi logika publik sebagai sumber kebenaran. Juga mengubah feodalisme menjadi liberalisme, di mana hak-hak individu menjadi hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Selain itu juga memunculkan ide persamaan hak antar sesama rakyat, yaitu tak ada perbedaan di hadapan hukum antara kaum aristokrasi dengan proletar. Wajah negeri Islam. Wajah Islam saat itu adalah dalam politik menganut sistem khilafah yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah plus qiyas dan ijma. Berbeda dengan Bible, Al-Quran redaksinya menggunakan bahasa Arab yang dipahami hampir semua pemeluknya, sehingga tidak perlu ada lembaga khusus wakil Tuhan seperti gereja untuk menafsirkan Al-Quran. Semua kalangan bisa menafsirkannya. Hal ini dibuktikan dengan memunculnya beragam mazhab dalam sistem fikih, dan semuanya bukan dari kalangan elit kekuasaan. Beragamnya mazhab menjadi alat check and balance yang efektif dalam kasanah keilmuan dunia Islam dan menghindari monopoli penafsiran Al-Quran. Mazhab Syafi'i dan Maliki dan lain-lain dalam bidang fikih, mazhab Ash'ari dan Ibnu Taimiyah dalam bidang akidah adalah madrasah ilmu yang mengkodifikasi ajaran Islam yang berdasarkan konsep keilmuan yang tertata rapi ilmiah bersumber dari 4 sumber hukum Islam tersebut, bukan berdasarkan penunjukan seperti halnya gereja. Dalam sosial ekonomi, masyarakat Islam diperbolehkan memiliki tanah, bahkan ulama memanfaatkan memberikan kepemilikan orang yang menghidupkan lahan mati. Tanah-tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari peperangan dengan kaum kafir dibolehkan pula pengelolaannya tetap pada kaum kafir dengan sistem karat yang tidak memberatkan. Di masa itu, negeri-negeri Islam adalah identik dengan kemakmuran, pakaian bagus, sanitasi, dan kebersihan. Pendidikan sudah maju di era dinasti Seljuk. Adalah Perdana Menteri Nizamul Muluk, Perdana Menteri di era Sultan Alif Arslan dan anaknya Malaysia, telah membangun Universitas Nizamiyah dan Madrasah Hanifiyah di Baghdad. Hampir setiap kota di Irak, Khurasan didirikan cabang Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah inilah yang mencetak ulama besar seperti As-Sa'di, Imaduddin Asy-Syafani, dan Abu Hamid Al-Ghazali yang terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Pejabat Bani Saljuk sangat menghormati ilmu sehingga penghargaan besar diberikan kepada ahli ilmu. Dan ini menyebabkan ilmu berkembang pesat di sana. Bukan seperti di era sekarang di mana artis lebih dihargai ketimbang dokter. Gabung dari faktor penindasan penguasa Eropa dan harapan kehidupan lebih baik di tanah baru di Yerusalem, itulah agaknya yang mendorong masyarakat Eropa bersemangat ikut serta dalam perang salib. Perang salib
Demikianlah sekelumit narasi tentang latar belakang masyarakat Eropa di abad medieval, yaitu antara tahun 500 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Suatu abad yang dilabeli sebagai abad kegelapan, sebagai lawan kata dari abad Renaissance. Di era inilah perang salib terjadi. Dari narasi di atas kita memahami faktor keyakinan bahwa gereja adalah suara Tuhan yang membangkitkan secara kejiwaan, dan faktor harapan kehidupan lebih baik di tanah Yerusalem adalah dua faktor yang menyebabkan antusias massa rakyat Eropa untuk memenuhi panggilan perang salib. Selain itu, kaum muslimin juga harus mengambil hikmah dari penyelewengan pemuka agama Kristen di era medieval untuk tidak menjadikan agama hanya sebagai pengopah jabatan. Apalagi di era demokrasi ini, di mana partai-partai bercorak Islam dilegalkan untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi, maka ada peluang untuk perbuatan menyimpang, seperti menggunakan dalil-dalil ayat hanya untuk meraih simpati dan suara massa, sehingga memperbesar peluang mendapat kursi legislatif. Lalu setelah mendapat kursi malah mempertontonkan kemewahan, seperti anggota legislatif Islam yang dikritik karena bergaya mewah, seperti jas Armani, jam Rolex, rumah mewah, dan lain-lain. Seyogyanya kekuasaan yang didapat digunakan sepenuhnya agar ayat-ayat Allah dapat tegak di negara ini sebagai landasan konstitusi dan bernegara. Tirulah Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa dinasti Mamluk yang berhasil membebaskan Al-Aqsa dari tentara salib. Namun beliau meninggal tidak meninggalkan harta melimpah. Sebagian hartanya diinfakkan untuk rakyat miskin. Jangan pula setelah berkuasa di legislatif dan eksekutif malah mempertontonkan konflik pertikaian antara sesama ulama, seperti ada ulama yang menstigmatisasi jenggot adalah identik dengan kebodohan dan lain-lain. Penyelewengan pemimpin agama inilah yang merupakan ladang subur bagi berkembangnya paham komunis, karena komunis mendasarkan tesisnya pada kebencian terhadap pemimpin agama yang menyimpang, dan akhirnya berujung pada kesimpulan bahwa agama sebagai hal yang menyebabkan kerusakan, kemunduran, dan harus dijauhi. Demikianlah episode 4 ini, dan akan kita lanjutkan pada episode 5 nanti yang akan bercerita tentang jalannya perang salib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.